Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala rahmat penyertaan-Mu yang memelihara kami hingga kami dapat tiba di hari yang indah ini oleh karena kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan mengawali aktivitas kami lewat firman dan ibadah kami ini. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan dan kami dapat teduh mengikuti ibadah ini dengan penyertaan dan kuasa kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Perkataan ini tentu ada benarnya, di mana perkataan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kualitas hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh keputusan yang diambilnya. Demikian juga lewat nats kita yang menyapa kita pada hari ini, menyatakan kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa kita dipanggil untuk tetap memilih hidup setia dan beriman teguh di dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani, di mana bisa saja memaksa kita untuk banyak berhadapan dengan jalan yang sulit atau bahkan tantangan demi tantangan dan bahaya yang mengancam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berbaring, mungkin bisa saja karena sakit atau tubuh kita yang lemah, tentu yang paling kita butuhkan bukan buah tangan dalam bentuk makanan yang lezat dan bukan pula oleh-oleh yang mahal. Tetapi tentu yang kita butuhkan adalah kehadiran dan perhatian orang-orang yang kita kasihi. Itu sebabnya hati kita ini akan senang jika ada orang yang datang menjenguk kita saat di dalam keadaan sakit sedang melemahkan kita. Kedatangan mereka membuat kita semakin tersupport, semakin bersemangat untuk sembuh dan pulih kembali. Nah, demikianlah apa yang dinyatakan kepada kita lewat perikop firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17 ini. Secara umum merupakan kumpulan doa permohonan dari sang pemazmur kepada Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh pemazmur dalam nats ini, ketika hidupnya sedang dalam keadaan bahaya, terpuruk dan terus mendapat ancaman yang mengintai nyawanya dengan segala tipu daya, bahkan tekanan yang sangat berat karena parah musuhnya. Ia dicelah, dikejar, dipermalukan, hingga menderita sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memperhitungkan iman kepercayaan hambanya ini. Tuhan menyelamatkan dia. Itu sebabnya pemazmur bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan yang menyertai hidupnya, seperti yang telah disaksikan nats ini kepada kita hari ini. Nah, tentu ada beberapa hal sikap yang sungguh yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Yang pertama adalah percayalah dengan sungguh dan berharaplah hanya pada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nats ini kita telah dengar dan diperlihatkan kepada kita situasi bahaya yang dihadapi oleh pemazmur, yaitu Daud itu sendiri yang menjadi masalah dan beban berat yang harus dia hadapi. Namun imannya tidak gentar dan tidak mundur. Imannya mendorong dan mengarahkan Daud hanya untuk meletakkan kepercayaannya dan pengharapannya pada pertolongan Tuhan semata.
Daud tidak mau tunduk dan menyerah pada situasi berat yang dia hadapi. Iman percaya dan pengharapannya tetap teguh kepada Tuhan, karena dia telah banyak menyaksikan dan mengenal dengan sempurna Tuhan yang dia imani adalah Allah yang peduli. Daud tetap hanya berdoa memohon kepada Allah, bukan berharap kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Harapan yang ada di dalam diri Daud membuat dia tetap kuat, tetap sabar, tetap tangguh, tidak menyerah dan tidak putus asa pada situasi berat yang mengancamnya. Karena Tuhanlah sumber kekuatan di dalam pengharapannya. Harapan kita kepada Tuhan meyakinkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar atau yang terlalu sulit atau yang terlalu banyak yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Sebab Allah jauh lebih besar dari bahaya dan masalah yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang mau berbela rasa. Dia adalah Allah yang mau berempati kepada kita seperti yang telah dinyatakan kepada kita lewat pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mau turun dari sorga, bahkan mau mati tersalib untuk menebus dan menolong kita sehingga kita beroleh keselamatan yang sempurna luar biasa. Dia adalah Allah yang mau dan mampu menolong kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah lelah untuk terus menolong kita. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah membuat malu orang-orang yang berharap kepadanya. Syaratnya adalah jika kita mau tetap setia, hanya percaya dan berharap kepada Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, sikap kita yang sungguh yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Pengasih. Dikatakan bahwa iman Daud juga mendorongnya untuk hanya percaya kepada Allah yang penuh belas kasih. Tidak ada yang dapat menghalangi kasih Allah kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun musuh-musuh kita atau dunia ini sekalipun yang terus berusaha untuk menghalanginya. Nats ini juga meyakinkan kita Bapak Ibu, bahwa kasih Allah selalu tersedia bagi orang-orang yang selalu hanya berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara yang dia hadapi. Allah mau mengasihi kita bukanlah karena kita terhitung sebagai orang yang benar, melainkan mutlak hanyalah karena kasih dan anugerah Allah semata-mata yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang maha setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nats ini menyaksikan kepada kita bahwa iman Daud mendorong dia untuk percaya kepada Allah yang maha setia. Daud tidak mau menyangkal Tuhan karena Allah adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah tidak akan pernah tergoyahkan oleh keraguan kita dan tak akan tergoncangkan oleh ketidaksetiaan manusia. Namun di atas semua itu Allah tetap meminta kepada kita untuk setia kepadanya. Nah, apa buah dari sikap yang sungguh yang berharap kepada Tuhan? Yang pertama adalah seperti apa yang dikatakan dalam nats firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Sorak-sorai dan sukacita karena kasih setia Tuhan. Ini akan membuat kita bangun dengan senyuman, membuat air mata yang tadinya mengucur deras berganti dengan tawa gembira karena kemenangan dari Tuhan dan membuat hari depan kita penuh dengan ceria. Seperti yang pernah Yesus katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, dalam Matius 5 ayat yang ke-11. Dan buah yang dapat yang kita terima dari sikap sungguh yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan adalah setiap pergumulan yang membuat kita susah, sengsara, dan merasa sesak, Allah akan segera memberikan kasih setianya dengan menilik sengsara kita dan memperhatikan kesesakan jiwa kita. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Karena lebih baik bagi kita untuk tetap percaya seperti apa yang dikatakan bahwa adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-26. Amin.